Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, YouTubers. Salam budaya dan sejarah Nusantara, ketemu lagi bersama Sang Sejarah. Di kesempatan kali ini Sang Sejarah akan mengulas kajian tentang sejarah Sunan Kalijaga yang dilarang untuk pergi haji ke Tanah Suci Mekah. Namun sebelum kita simak videonya sahabat YouTubers, alangkah baiknya untuk membantu perkembangan channel ini silakan untuk menekan dulu tombol subscribe karena tanpa dukungan kalian semua, channel ini tidak akan bisa berkembang. Sahabat YouTubers, tentu semua umat Islam di seluruh belahan bumi pastinya memiliki keinginan untuk berkunjung ke rumah Allah, yaitu Ka'bah di Baitullah yang berada di Tanah Suci Mekah. Tujuannya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, tuntunan untuk pergi haji bagi siapa saja yang mampu, serta berkunjung dan berziarah ke makam Nabi Muhammad Rasulullah yang berada di kota Madinah, dan juga mengunjungi napaktilas situs-situs bersejarah Islam lainnya. Semua umat Islam pasti memiliki keinginan dan berharap suatu saat bisa datang ke Tanah Suci, tidak terkecuali kepada diri Sunan Kalijaga atau yang lebih dikenal dengan nama aslinya Raden Said. Sunan Kalijaga merupakan salah seorang dari anggota Wali Songo atau 9 wali, yaitu sekumpulan para alim ulama yang telah berhasil mengislamkan masyarakat di bumi Nusantara, terutamanya di bumi Jawa yang dulu seluruh masyarakatnya menganut keyakinan lama secara turun-temurun. Konon keyakinan yang dianut orang Jawa tersebut berasal dari tanah India yang dibawa dan disebarkan di bumi Nusantara. Konon dikisahkan, suatu ketika saat Sunan Kalijaga berada di Tanah Malaka, dirinya memiliki keinginan dan berkehendak untuk menjalankan ibadah haji. Namun, siapa sangka Sunan Kalijaga bertemu seorang ulama senior bernama Maulana Maghribi. Pada saat itu sang ulama melarang dan meminta Sunan Kalijaga untuk kembali ke Jawa, dan tidak memperkenankannya untuk melanjutkan perjalanannya ke Tanah Suci Mekah. Larangan Maulana Maghribi terhadap Sunan Kalijaga tersebut bukan tanpa dasar. Maulana Maghribi beralasan jika Sunan Kalijaga tetap kukuh pendiriannya untuk melanjutkan pergi haji, maka masyarakat Jawa akan ada banyak yang keluar dari Islam atau kembali kafir. Karena situasi di Jawa pada saat itu Kerajaan Demak masih dibayang-bayangi dalam transisi akan runtuhnya Kerajaan Majapahit, yang menyebabkan kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Terlebih dari itu Maulana Maghribi juga berkata dan berpesan kepada Sunan Kalijaga, kalau sejatinya kota Mekah rumah Allah yang asli itu ada di dirinya sendiri. Sementara Baitullah atau Ka'bah yang ada di kota Mekah itu hanyalah merupakan sebuah batu peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik dan kemegahan saja, akan tetapi sejatinya ibadah haji itu sendiri adalah ibadah metafisik spiritual. Seseorang akan sampai di kemegahan sejati manakala mereka sanggup menjalani kematian dalam kehidupan, yaitu mati sajroning urip dan bisa membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Demikian kisah dalam naskah Suluk Wijil yang diceritakan di dalam buku Sunan Kalijaga. Mistik dan makrifat di versi lain dikisahkan bahwa yang melarang Sunan Kalijaga pergi berhaji adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ketika saat Sunan Kalijaga berada di tengah laut dalam sebuah perjalanan menuju ke kota Mekah, tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam menghentikannya. Segera saja Nabi Khidir alaihissalam memberikan nasihat kepada Sunan Kalijaga agar tidak usah melanjutkan perjalanannya ke kota Mekah jika tidak mengetahui apa yang akan dilaksanakannya. Selama tinggal di sana, cerita ini terekam dalam naskah Suluk Linglung tentang kisah Sunan Kalijaga ini, yang memberikan banyak pengajaran berharga bagi kita. Salah satunya adalah lebih memprioritaskan problematika akan umat. Sunan Kalijaga dilarang berhaji karena pada saat itu pondasi iman masyarakat Jawa yang menjadi medan dakwah Sunan Kalijaga masih sangat rentan dan rapuh. Sementara kalau kita tarik hari ini persoalan umat tidak pada ranah iman lagi, tapi melainkan kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak benar jika ada seseorang yang sering menunaikan ibadah haji dan umroh di Tanah Suci Mekah. Sementara umatnya, tetangganya, dan saudaranya masih dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Bukankah ada banyak sekali cerita yang mengisahkan bahwa seseorang mendapat status haji mabrur meski dirinya tidak pernah menjalankan ibadah haji di kota Mekah? Ada suatu riwayat hadis Nabi Muhammad SAW yang juga menceritakan hal tersebut.
yaitu dikisahkan bahwa seusai menunaikan ibadah haji, para sahabat mendatangi Rasulullah. Mereka bertanya perihal siapa yang hajinya mabrur hai Nabi Muhammad ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Nabi pun menjawab pertanyaan para sahabat, bahwa yang hajinya mabrur adalah si Fulan. Mereka mendengar nama sahabat yang disebut Nabi Muhammad tersebut, membuat para sahabat merasa jadi terheran-heran mengapa. Karena si Fulan yang disebut Nabi tersebut tidak jadi pergi menunaikan ibadah hajinya. Malah si Fulan menggunakan uang yang telah disiapkan untuk bekal haji dirinya tersebut digunakan untuk menolong tetangganya yang sedang sakit keras. Semoga dengan adanya sejarah perjalanan Sunan Kalijaga ini bisa menjadi pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga isi dari makna sejarah ini bisa dijadikan pengetahuan yang lebih jauh dalam lagi. Karena sesungguhnya masih banyak di lingkungan sekitar yang membutuhkan pertolongan dari kita. Itulah akhir dari kajian kali ini tentang riwayat Sunan Kalijaga yang pernah dilarang untuk pergi haji ke Tanah Suci. Akhir kata sang sejarah mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak dan menonton kajian ini sampai akhir. Salam budaya dan sejarah Nusantara, wassalam.